Oke, silakan. Siapa yang membuka doa? Sebelum kita mulai proses perkuliahan kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Jumat nomor 425. Berkumandang suara dari seberang, 1, 2, 3 ya. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah sayamu, banyak jiwa dalam dosa menang, kirimlah sayamu, kirimlah berita Injil menyenangkan yang terlelap, kirimlah berita Injil menyenangkan yang terlelap. Mari kita berdoa. Kembali mengucap syukur Bapa atas karunia yang Kau berikan kepada kami. Semoga bisa menemani kelas ini untuk memulai proses belajar mengajar kami. Bapa, kiranya memberkati kami dalam belajar, berikan kami kepintaran dan terlibat. Kami juga dosa yang mengajar kami untuk kesabaran, kesehatan dalam hidup kami. Bapa, ampunilah segala dosa yang telah kami buat agar kami lagi dan keberkatan yang Kau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kalian dengar enggak doanya? Kalian dengar sampai sana doanya? Dengar doanya sampai sana? Dengar ya? Wah. Sana dengar doanya. Seperti kuping kalian jelas ya. Saya segini aja tidak saya dengar doanya. Kalau disuruh berdoa, ya bukan untuk dirimu, kecuali kau sendiri yang berdoa di kamar, silakanlah berbisik-bisik pun kau nggak apa-apa. Tapi kalau di depan umum, ya kuatlah. Namanya pun berdoa untuk umum, membawa manusia ke Tuhan. Kalau kita disuruh berdoa, kita sedang membawa manusia ke Tuhan. Berdoa dengan baiklah. Ya, sekali lagi kalau berdoa seperti ini saya stop ya. Ya, yang pertama Komti belum kirim nama-nama kelompok. Sehingga RPS belum selesai dikerjakan karena nama-namanya tidak ada. Yang kedua, nanti setelah pembelajaran ini saya akan remove nama-nama yang tidak sesuai dengan absensi dan foto-fotonya tidak ada di sini. Saya akan remove ya. Ini masih 18 orang ini. Dan aturannya saya, kalau misalnya nanti ini ada nama, ini saya akan simpan lalu tidak saya remove. Tapi kalau nomor seperti ini, ya nomor tidak ada nama, saya akan remove ya. Jadi habis kuliah ini nanti nama-nama seperti ini akan saya remove. Saya sudah beri kesempatan 1 minggu lebih. Oke. Andre, Christian, Daniel, Dogma, Dunan, Dwi, Elisa, Emia, Firman, Gilbert, Grace, Indra, Joshua, Joy, Julie, Mentari, Randi,
Reni, Reynold, Randi, Ria, Sandra, Samuel, Bodi, Nathanael. Oke, ke kampus ya, ke kampus. Iya, ke kampus ya. Ya? Ya di sana dulu kalau belum dipanggil. Oke. Siapa nama yang belum masuk di sini? Namanya belum masuk. Ada nama yang belum masuk di sini, saya baca. Oke, ini Komti jangan kirim ke saya foto seperti ini. Ketik namanya. Ketik ke sini, baru kirim ke grup. Oke, tidak ada nama yang tidak saya panggil. Berapa kali saya panggilkan nama enggak dengar. Siapa suruh menulis? Tunggu dulu. Di sini langsung. Tadi saya panggil tadi kan dua kali, ketiga kali baru kau datang. Siapa nama orang yang tidak ada di sini? Saya bilang tidak datang. Datang kau langsung mau menulis namamu. Siapa mengizinkan kau menulis di situ? Siapa namamu? Ya? Matua Pestumea. Kau hadir waktu kuliah umum? Hadir Pak. Kemarin enggak Pak. Ya? Kuliah umum hadir Pak, kemarin enggak hadir Pak. Oke, tulis namamu nanti sih. Ya dulu kau sana, nanti saya kasih. Oke, itu yang pertama ya. Namanya nanti sesuaikan. Karena saya tidak mau mengajar orang yang tidak punya integritas. Jadi orang-orang yang punya integritas itu ialah namanya sama dengan fotonya. Lalu kalau nanti tidak bisa menulis namanya di atas, buat aja namaku begini gitu, kirim aja ke grup supaya bisa saya simpan. Daripada kalau nanti saya usir dari grup,
bilang aja nama saya ini. Nanti mudah saya simpan. Karena nanti saya cari di absen namamu nggak saya kenal. Saya lama untuk menuliskan namamu. Lebih baik saya usir. Oke, hari ini kita akan membahas tema membahas tema pengenalan dan karakter filsafat timur. Saya yakin bahwa saudara telah dibekali pada filsafat timur, filsafat barat kemarin pengetahuan tentang apa itu definisi filsafat. Sudah diterima kan? Sudah mengerti ya apa itu artinya filsafat dari filsafat barat kemarin. Menurut saudara, apa itu filsafat? Definisi filsafat. Silakan. Apa artinya filsafat? Ada diajarin nggak kemarin waktu di filsafat barat? Di pengertian filsafat atau langsung filsafat barat dibahas, lompat? Ada diajari arti filsafat kemarin? Hah? Diajari? Ya, apa artinya filsafat? Hah? Pemikiran, itu aja. Jadi kalau berpikir filsafat lah itu. Apa artinya filsafat? Kalian kan sudah dapat nilai bagus-bagus kalian kan kemarin kan? Ini filsafat nilai A. Dogma Simanjuntak filsafat barat A. Apa filsafat dogma? Nilai A ini. Berarti kau sudah expert hebat filsafat barat. Apa artinya filsafat? Ya kau bukan orang lain, jangan lihat orang lain, kau bertanya. Filsafat adalah suatu pemikiran atau tradisi terhadap filsafat barat atau filsafat timur. Itu aja. Yang lain, ada lagi yang mau kasih? Yang mau kasih apa yang kau ingat lah dari apa yang kau belajar dari filsafat dulu. Ini lagi nilai A. Joshua muter-muter. Apa artinya filsafat? Joshua. Ya? Jadi kalau berpikir orang dikemukakan itu filsafat. Ada lagi AB, Randi. Apa itu filsafat? Randi. Hah? Randi Sinaga. Ada dua di kelas ini Randi. Siapa satu lagi? Randi Manik. Ya, Randi Sinaga. Apa filsafat? Hah? Ya, kalau saya berpikir gini, berfilsafat lah itu gitu. Randi Manik nilai A ini. Apa filsafat? Jadi kalau saya bilang kalian bodoh, itu filsafat juga.
filsafat itu. Saya katakan kau bodoh. Filsafat itu. Saya kemukakan pendapatku sekarang. Kau bodoh. Filsafat itu. Ya artinya hanya beberapa orang yang saya tanya nilai A ini semua ini. Nilai A, B. Tapi nggak tahu apa-apa. Berarti kalian datang ke kampus ini hanya mencari nilai. Bukan cari ilmu. Kalau begitu saya tawarkan aja gini. Sekarang kita bubar dari kelas ini. Nanti di akhir semester saya kasih nilai kalian A semua. CKR ya. Biar saya pulang. Kalau mau cari nilai aja di sini. Nanti pada akhir semester saya kasih semua nilai A. Tapi tidak kita belajar satu semester ini. Jadi setiap filsafat D nanti tidur aja kalian di rumah kalian, di kamar kalian. Setuju ya? Supaya saya pulang. Setuju ya? Karena bodoh. Gak ada ini rizi. Tadi sudah nilai A semua ini, tapi bodoh. Berarti kan nilai A yang kalian kejar di sini, bukan ilmu. Kalau dengan saya jangan main-main. Kalau mau cari ilmu aja, cari nilai di sini, lebih baik saya kasih nilai ilmu, nilai A kalian semua. Tapi tak usah belajar. Ngapain belajar? Kalau ingin nilai cum laude kalian dari sini, cum laude katanya. Tapi otaknya, otak bubur, gak ada di sini. Ngapain? Lebih baik kalian pulang aja ke kampung kalian. Tak usah belajar. Yang nilai A semua saya tanya itu. Nilai A loh. A itu yang tertinggi loh. Tapi nilai ditanya filsafat nggak tahu. Aneh itu kan. Jadi ngapain kalian selama waktu itu ke semester 2 yang lalu belajar filsafat barat? Ngapain kalian di kelas? Itu masih filsafat. Kalau saya tanya filsafat barat apa? Apa artinya filsafat barat? Siapa yang tahu filsafat barat? Atau saya minta lah diturunkan nilai kalian semua? Ternyata nggak ada isinya kok. Apa filsafat barat? Wow. Apa? Bisa dibilang arti filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan. Arti dari filsafat barat adalah sebuah pemikiran yang didasari oleh pemikiran dari barat. Itu. Gak ada sih. Haleluya. Bertobatlah. Jadi kalau seperti ini kelas saya usir kalian semua dari ruangan saya. Saya usir. Jadi kalau dengan saya jangan main-main ya. Belajar serius ya. Sebelum saya usir kalian dari ruangan ini dan jumpa kita tahun depan. Serius loh. Saya tidak pernah main-main mengajar. Oke, saya akan mulai definisi filsafat supaya Anda tahu sehingga kelas ini tidak kosong. Nanti saya ajari kalian, ternyata otak kalian nggak ngerti sama sekali bicara filsafat. Saya ajari filsafat tapi nggak ngerti apa itu filsafat. Ngapain saya ngomong di sini panjang lebar? Filsafat anja saja pun nggak ngerti. Filsafat itu adalah sebuah studi atau penyelidikan tentang pertanyaan-pertanyaan mendasar. Jadi filsafat itu studi. Tentang pertanyaan-pertanyaan mendasar. Jadi dia belajar studi tentang pertanyaan mendasar. Pertanyaan mendasar itu apa? Tentang yang realistis. Tentang apa lagi yang dia lihat? Tentang
pengetahuan tentang etika, nilai-nilai, logika, eksistensi. Atau apa lagi? Pokoknya yang berkaitan dengan kehidupan. Dia bertanya tentang itu semua. Makanya filsafat itu semua didasari pada pertanyaan. Mengapa 5W tambah H? Why, where, when, who, how? Dia bertanya terus. Apa yang dia tanya? Dasar ini realistis. Mengapa ya mahasiswa yang sudah tamat filsafat barat bodoh-bodoh nggak tahu filsafat? Itu pertanyaan filsafat. Berarti gurunya dulu, dosennya nggak tahu ngajar. Atau mahasiswanya emang bodoh-bodoh, dosennya sudah berjibaku mengajar, mahasiswanya tidur, bodoh, hanya ingin nilai A kerjanya. Itu realistis, realitas, fakta. Saya temukan sekarang gitu kan, fakta. Anda sudah tamat filsafat barat, ditanya filsafat nggak tahu. Kalau sudah tamat filsafat barat, Anda sekarang sarjana filsafat barat. Tapi ditanya filsafat barat, dia ngerti. Sarjana apa kalian? Sarjana tai itu. Kalau saya tamat kalian filsafat timur, nggak tahu kalian filsafat timur, kalian sarjana tai. Gitu. Itu realistis. Bukan hanya berpikir. Bertanya tentang apa lagi? Ini pengetahuan. Kalian punya pengetahuan enggak? Itu filsafat. Makanya filsafat itu juga selain studi tentang bertanya, dia juga menjadi sebuah studi intelektual yang bertanya tentang dunia dan manusia secara kritis, analisis, konsep, dan refleksi. Dia bertanya secara intelektual tentang dunia, manusia dengan kritis, analisis. Itu filsafat. Jadi pertanyaannya itu kritis, bukan asal bunyi. Yang dia tanya itu tentang ini, dunia, manusia, tapi secara kritis, analisis. Jangan-jangan mereka itu tamat dari filsafat barat karena hanya mencari nilai. Datang ke kelas hanya mengisi absen. Ketika selesai dosen mengajar, mahasiswanya tidak mau belajar lagi di kamar. Tidak pernah ke perpustakaan membaca buku filsafat. Kalau saya tanya lebih dalam lagi, siapa tokoh filsafat barat? Siapa? Terus? Gak ada isinya. Gak ada isinya. Gimana mau saya katakan kalian orang yang sudah tamat filsafat barat? Tokohnya pun satu aja yang kalian tahu. Berarti hanya satu aja kepelajari satu semester. Ya, saya tidak akan mendalami itu karena itu bukan bagian saya. Itu saya anggap sudah kalian tahu. Nanti baca di kamarmu lah apa itu filsafat. Lihat buku-buku, pendalami lagi. Buka catatanmu supaya kau pintar lah sedikit ya.
Jangan asal udah semester 3 nggak ada isinya. Ini kesempatanmu mengisi otakmu itu. Otak manusia itu tahu kalian berapa triliun? Berapa triliun sel? Nggak tahu juga ya. Otak manusia itu lihatlah otakmu itu berapa itu matanya? 1 triliun. Dan kalau tidak digunakan, dia akan mati 1 juta per hari. Kalau tidak digunakan, 1 juta sel mati. Kalau tidak digunakan. Tergantung semakin setiap hari kau punya isi atau tidak. Jika tidak kau isi otakmu, dia tiap hari 1 juta mati di situ. Jadi bagaimana cara menyambung otak itu supaya jangan mati? Nah, yang 1 juta ini, biar jangan mati. Minimal kita kurangi dia misalnya 900.000 lah mati, 100.000 terisi, jadi nggak mati. Gimana caranya? Cara yang paling terbaik adalah supaya tersambung otakmu itu membaca. Sekali kau membaca, holistik dan spiritual 9 sel tersambung. 9 sel. Jadi kalau kau baca berapa kalimat satu hari, kali 9. Jadi berapa tersambung setiap hari terserah. Kau baca 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, terserah. Kalau berani 200 lembar sehari, hitunglah berapa juta sel, berapa ribu sel yang tersambung satu hari. Jika tidak, dia akan otomatis mati. Makanya banyak orang pikun di dunia ini. Karena otaknya diberi kapasitas 1 triliun, tidak digunakan sampai mati. Ngeri kan? Jadi katanya, wah aku sudah penuh otakku. Digunakan begini 1 triliun ini, usia manusia bisa 100 tahun. Udah habis. Udah habis. Tapi sering manusia mati, otaknya tak terisi. Sayang, 1 triliun. Gak ada terisi otaknya. Kayak kalian beli hard disk 1-2 tera, tapi sampai 10 tahun yang terisi 0,5%, 95% kosong. Kayak gitulah otak manusia sampai mati, gak terisi. Otak ini kayak folder nih. Buka, klik di otakmu sekarang, filsafat. Buka kedua, pengenalan filsafat timur dan barat. Isi klik aja, klik. Apa isinya? Ini diklik. Dibuka otak kalian sekarang, tidak ada folder filsafat. Gimana mau tahu filsafat? Dibuka folder filsafat barat, tidak ada di otakmu buka. Dipaksa pun buka, nggak ada. What do you mean? Muka begini. What do you mean? Karena tidak ada tersimpan 1 kata pun di otakmu filsafat barat. Nanti kalau UTS, hanya 1 menit saya sudah tahu nilaimu. 1 menit. Setelah saya bahas, saya bagi kertas. Lalu saya tinggalkan, nanti kalian mengerjakannya. Tapi nilaimu sudah ada. Hanya saya lihat aja wajahmu. Kalau wajahmu, berarti kau punya otak. Tapi kalau memang tak berotak kau, tak ada isi otak. Kau paksa-paksa pun sampai mati nggak keluar ini. Dikasih pun kau 10 jam mengerjakan nggak habis-habis. Karena nggak ada. Begini-gini kau paksa. Gak ada gunanya bro, gak ada gunanya.
Saya sudah tinggalkan nanti kalian ke sana, pura-pura jalan saya. Tapi saya sudah tahu nilaimu menit pertama. Ketika saya gini kan saya gini kan, saya sudah di wajah. Nilaimu berapa saya tahu. Berapa kernyit di wajah. Tergantung kau isi berapa isi otakmu itu. Kau gunakan apa tidak tergantung seberapa lembar Anda membaca setiap hari filsafat timur. Kalau tipis kau baca, tipislah yang keluar dari perbendaharamu nanti. Kalau banyak kau isi, senyum kau lihat soal itu nanti. Gitu ya. Sekarang mulai pelan-pelan isi. Jangan paksa-paksa dirimu. Pelan-pelan isi. Pesan masuk satu, pelan isi. Tata otakmu itu, buka folder filsafat timur. Hari ini kita sudah buka folder baru, pengenalan dan pengantar filsafat timur. Simpan itu. Klik. Rekam. Save. Sebelum kau tutup komputermu hari ini, save otakmu itu. Simpan satu folder. Gimana caranya? Sampai di kamar nanti ulangi lagi mata kuliah. Ini saya rekam. Saya rekam. Lalu nanti akan saya masukkan ke YouTube saya. Lalu saya kirim kalian kembali supaya bisa kalian tonton ulang. Tapi pengalaman saya kirim seperti kepada abang-abang tingkat kalian nggak pernah ditonton. Karena saya tahu siapa yang menonton, siapa yang like, siapa yang mensubscribe. Makanya ketika ujian otaknya blong. Ini saya tes case ini. Kalau sudah tingkat A, tingkat semester 7 sekarang nggak saya rekam lagi. Karena bosan. Gak ada artinya. Ini karena kalian baru pertama dengan saya rekam lagi. Lalu saya masukkan ke YouTube saya nanti. Biasanya besok sudah keluar itu saya kirim ke grup. Tergantung saudara mau tonton apa tidak. Lalu saya akan lihat hasilnya nanti di UTS. Dan terakhir saya akan lihat di UAS. Itulah final isi otak kalian. Oke ya, saya tidak akan bahas itu lagi. Saya akan mulai dari ciri-ciri filsafat timur. Filsafat timur tadi ya, sudah saya katakan apa artinya filsafat timur ialah sebuah tradisi pemikiran filosofis yang berasal dari wilayah Asia. Itu filsafat timur. Apa itu filsafat timur? Filsafat timur adalah sebuah tradisi pemikiran filosofis yang berasal dari wilayah Asia. Jadi ada banyak pikiran-pikiran filosofis dari wilayah Asia itu. Asia itu mana? Asia itu luas. Mulai Asia Selatan, India, Asia Timur, Cina, Asia Barat itu Palestina, Yerusalem, lalu Asia Tengah, Asia Kecil nanti Turki, lalu sampai ke kita Asia Tenggara. Indonesia, Kamboja, Vietnam, Laos, Myanmar, itu Asia Tenggara. Jadi Asia itu sungguh luar biasa luas. Dari situlah berasal tradisi-tradisi filosofis yang menggambarkan filsafat ketimuran. Nah, ada ciri-ciri filsafat timur. Ini saudara perhatikan ada ciri-ciri filsafat timur. Yang pertama ciri-cirinya ialah holistik dan spiritual. Di filsafat timur itu sangat holistik. Kalau Eropa itu melihat dunia dan manusia itu dibagi, terpisah. Tapi kalau filsafat timur melihat dunia dan manusia itu holistik, menyatu. Jadi alam dan manusia tidak terpisah dalam pemikiran filsafat timur, menyatu. Makanya manusia harus menghargai alam dan alam menghargai manusia. Mungkin kita berpikir ini kan pohon ini tak bergerak ini, di situ aja terus. Ngapain dihargai? Betul, tidak bergerak dia. Tapi tanpa dia nggak ada oksigen yang kau hirup sekarang. Maka syukurlah dia ada memberi oksigen ke kita sehingga ketika kita di ruangan ini tidak kekurangan oksigen. Oksigen mahal loh. Satu di rumah sakit dibayar itu 50 perak. Berapa kali kau bernapas 1 menit?
kalikan aja. Berapa kali kau 1 jam, 1 hari. Mungkin nggak bisa kau bayar kalau dihitung itu. Kalau dibayar oksigen tak terbayar. Syukur masih gratis. Itu ciri filsafat timur. Jadi alam dan dunia manusia itu holistik, menyatu secara spiritual. Makanya kita menganggap dunia kita ini, alam kita ini punya roh, punya spirit. Lalu ketika kalian misalnya lewat sungai atau lewat hutan, permisi kalian, oh lewat Jepung. Berarti kalian percaya ada di situ penguasaan. Atau jangankan gitu, kau mau kincing aja, setel dia pung. Mau kincing aja, kau mau setel. Itu karena spiritualitas itu ada. Bisa kau kencing tanpa permisi? Bisa. Tapi hati-hati pulang dari situ kau peot. Terperbegu katanya. Itu. Benar tidaknya ya nggak tahu, kalian yang merasakan. Tapi dalam pemikiran Eropa itu nggak masuk akal, nggak logis. Makanya filsafat timur ini banyak magicnya, banyak setan-setannya. Maka spiritualnya tinggi. Itu ciri filsafat timur. Karena tidak logis. Kalau Eropa itu kan masuk logika, bisa dinalar, bisa dikritisi. Kalau filsafat timur ini lebih kepada kebatinan, pada magic, pada ilmu-ilmu. Bisa jadi terbangin. Terbang. Bisa terjadi. Tapi orang Eropa melihatnya heran. Kok bisa terbang? Tapi bisa terjadi kan? Terjadi. Itu. Makanya ada black magic gitu ya. Ada white magic. Itu yang kedua adalah keseimbangan harmoni. Jadi filsafat timur itu berbicara keseimbangan. Jadi orang timur itu tidak mau cemar, merusak hutan, merusak alam, tidak mau. Orang-orang Eropa yang kapitalis datang ke Asia langsung menebang hutan ribuan kilometer hektar, mengeksplorasi bumi untuk mengambil emas, Freeport, atau di Bangtonu sekarang Newton, Newmont, Horas, tambang emas, atau ke Kalimantan, tambang batu bara. Jika kalian dari pesawat atau batu Kalimantan itu, bukan hutan perawan itu ya, yang menjadi pusat oksigen dunia Kalimantan. Sekarang udah bolong-bolong, botak ke sini, botak ke sana, botak ke sana. Karena apa? Digali buat ngambil batu bara. Beberapa daerah di kita juga udah botak semua, botak. Menunggu kehancuran. Makanya kalau tradisi filsafat timur, kalau alam ini murka, kita harus memberi sesajen kepadanya. Meletus misalnya Gunung Sinabung yang sudah 400 tahun tidur, muntah dia. Datang orang Karo bawa sesajen ke sana. Maaf Bulang, kami tidak sopan kepadamu. Jangan muntah lagi ya Bulang. Itu. Meletus Gunung Merapi, datang Mbah Marijan bawa sesembahan ke sana. Mak Gusti, izin, ini makanan Gusti, pakai pesta rakyat. Akhirnya mati juga dia, Mbah Marijan. Itu. Kalau di Bali ini pohon-pohon ini sudah dikasih baju ini. Pernah ke Bali? Belum pernah ya? Nanti lihat di Bali, pohon-pohon itu kasih baju. Kita jadi buat telanjang di sini kan. Bahkan kita menganggap sepele pohon-pohon itu datang tuh. Ada bunga ambil suka-sukanya. Kalau orang-orang Bali kalau dilihat mereka kaum memetik bunga, tambah kau. Itu. Karena ini kehidupan, jangan sembarangan memetik tanpa aturan. Itu kalau kita anggapnya nggak berguna di semua kan, bunga-bunga itu kan.
pohon ini nggak berguna, dia juga begitu, ambil parang, gitu. Yang tidak bisa jadi gini. Baru kemudian ketidakpersonalan. Artinya ketidakpersonalan, entitas dari orang timur ini tidak kekal, berubah-ubah. Artinya begini, kalau di pemikiran barat nanti, manusia itu entitasnya, identitasnya kekal. Misalnya lahir dia manusia, sampai mati dia manusia. Lalu setelah mati nanti dihukum sesuai dengan imannya, apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Itulah manusianya, entitas dan identitasnya kekal, tidak berubah-ubah. Kalau di timur, manusia itu berubah-ubah. Lahir manusia, kalau dia berbuat baik, dia menjadi manusia yang baik, maka nanti dia mati bisa malaikat. Di langit pertama dia malaikat. Lalu malaikat ini berbuat baik, malaikat lagi, malaikat A, B, C sampai di tiga nirwana. Tapi selama di bumi dia lahir jahat, berkelahi, fitnah. Lalu dia mati di langit yang pertama dia berubah jadi kera. Nah kalau kera ini berbuat jahat lagi, dia berubah menjadi kupu-kupu atau babi, bisa. Jadi tidak kekal manusianya, berubah. Nanti kalau misalnya manusia jahat sampai di langit pertama dia menjadi kera, supaya bisa dia meningkat jadi manusia lagi, dia harus kera sakti, sungguh kokoh. Iya kan? Jadi dia kera sakti, kera ajaib. Nanti kalau dia mati sebagai kera sakti, naik dia menjadi manusia lagi di langit kedua, ketiga, sampai nanti malaikat. Itulah entitas manusia, berubah-ubah, ketidakpersonalan. Dia tidak kekal. Kalau filsafat barat, manusia itu kekal, entitasnya, kepribadian. Jadi kalau dia lahir manusia sampai mati, sampai ke surga pun dia manusia. Tapi kalau di filsafat timur enggak, berubah-ubah. Karena ada hukum karma kan. Lalu keempat ialah meditasi dan kebijaksanaan. Kampus kita ini diajarkan meditasi. Itu diserap dari pemikiran filsafat timur. Bangun pagi jam 5, masuk ke ruang makan, kita ibadah meditasi. 1 menit, gitu. Bukan meditasi yang benar, ngantuknya dia atau mendengkur lagi. Hei, bangun kau! Itu namanya bukan meditasi. Pindah tidur. Tapi kalau kalian ingin mengalami meditasi yang baik, hidupmu mengalami transformasi, lakukanlah meditasi dengan baik. Caranya itu gampang. Nanti pulang dari sini pergi kau di kamarmu buka YouTube. Bukan nanti bagaimana meditasi yang baik. Nanti tunjuk aja bagaimana meditasi yang baik. Duduklah kau misalnya bersila, lalu kau kosongkan pikiranmu selama 10 menit atau 5 menit. Tak usah berkata-kata, kosongkan aja pikiran. Bertemu dengan yang ilah, Tuhan. Bertemu aja dengan Tuhan. Tak usah berkata-kata. Nanti ada sesuatu yang akan kau rasa. Tapi kalau kau anggapnya itu hanya mainan, hanya ya karena disuruh bangun dia datang ke sana berdoa, bermeditasi selesai, maka hidupmu tidak akan mengalami apa-apa. Kau akan menjadi pendeta, kalau pendeta kau kelak pendeta yang tak berguna. Karena kau tidak punya spiritual formation yang bagus. Formasi spiritualmu tidak terbangun dengan baik. Ini kalian kan dibayar orang tua di asrama 550 per bulan. Supaya diajar kalian di sini menjadi berubah habitatmu, karaktermu, diubah menjadi manusia-manusia yang punya formalitas spiritual yang bagus. Tapi setelah pulang nanti setelah tingkat 3 kalian tinggal di luar asrama,
kembali seperti kesetanan. Tak mau lagi bangun pagi, tak mau lagi berdoa, tak mau lagi baca firman. Kalian kayak mahasiswa sekolah tinggi kesetanan. Bukan mahasiswa teologi. Karena kalian merasa terbebas di luar sana, tidak ada yang mengatur. Roh Kudus pun tak bisa lagi mengatur kalian. Jangankan orang tua, Roh Kudus sendiri pun tak bisa mengatur kalian. Kayak bebas. Berjalan pun dengan temannya sudah begini. Oh, kayak suami istri aja berjalan. Wah, saya kadang-kadang lewat sore-sore pulang ke rumah. Saya lihat di mahasiswa ini. Baru tingkat 3 sudah kayak suami istri. Aku aja jijik melihat. Apalagi mereka di sini. Lebih sama. Makanya mereka katakan sebenarnya karena tidak menghargai kita, sebenarnya mereka sudah membuki. Karena tidak mencerminkan mahasiswa teologi, kayak mahasiswa kesetanan, STT Setan Indonesia. Mudah-mudahan kalian nanti sadar. Saya sampaikan ini keras supaya kalian sadar sesadar-sadarnya. Itu. Tidak, coba dong. Kalau percaya, jalan-jalan aja kalian ke sana. Jumpa di abang-abang kita kalian bersih-bersih. Kayak bukan mahasiswa tinggi. Karena apa? Karakternya hanya terbangun selama di mahasiswa di sini 2 tahun. Ini kan yang baru keluar itu kan jumpa di sini kan kalian kan? Lihat aja di sini. Kalau nggak percaya tes saja. Atau jangan-jangan kalian sudah sering juga nongkrong sama kos-kosan kalian. Tahun yang lalu baru kami pecat mahasiswa yang tidak punya sopan santun di luar pacaran. Mana mungkin Pak Ramli memecat saya katanya. Setelah dipecat, nangis-nangisnya ke rumah saya. Nangis-nangis. Ya, jangan kalian pikir saya tidak punya mata milik kalian. Itu karena ini meditasi dan kebijaksanaan. Kita anggap meditasi setiap pagi itu barang apa? Barang rongsokan. Padahal itu filsafat timur. Kalau kau ingin sukses dalam pelayananmu nanti, mulailah bermeditasi dengan baik. Jumpai Tuhanmu. Kalau kita tak bisa berkata-kata, roh itu akan berkata-kata kepada Tuhan. Tapi kalau kau masih bisa berkata-kata, katakanlah isi hatimu ke Tuhan. Jujur kamu. Maka kamu akan menjadi orang yang punya spiritualitas yang baik. Yang keempat, yang kelima. Pluralitas tradisi. Artinya filsafat timur itu memiliki keberagaman tradisi, pluralitas tradisi. Di kita Batak aja sudah banyak. Angkor, Mandailing, Toba, Simalungun, Pak Karo, Pak Dayu itu juga. Ada lagi Nias. Di Indonesia ada 250 suku daerah. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana kalau bertemu itu semua, pakaiannya luar biasa kan. Jokowi kemarin tanggal 16 Agustus pakai pakaian adat Solo. Lalu dia datang cebong-cebong gitu semua mengatakan dia pakai adat Cina kan. Memang cebong juga. Itu yang nyinyir gitu. Inilah filsafat timur. Di Eropa nggak ada tradisi-tradisi. Hanya satu tradisinya bagi mereka. Nggak ada tradisi seperti kita. Makanya mereka tidak ribet hidupnya. Kita ribet hidupnya. Menikah orang Karo sama Simalungun, ya luar biasa bagaimana menyatukannya. Menikah orang Angkola ke Simalungun, Angkola ke Karo, waduh, gimana cara menyatukannya? Karena berbeda tradisinya. Tapi sudah menikah, bagaimana harus dilakukan kan? Ke sana Karo, ke sini Angkola, ke sini Batak. Ya campur-campur lah. Nanu-nanu gitu. Kalau mau tidak repot ya
ambillah yang sama sejenis. Kalau tidak mau repot. Kalau mau karo, simalungun gitu kan. Tapi ya sudah berteman di sini kecantol juga kan gitu kan. Ada juga yang kecantol dengan berbeda apanya tadi, sukunya tadi. Itu. Ya belajarlah majemuk pluralis. Iya kan? Karena kan dia sudah dipersatukan di sini. Matanya berjalan terus, hatinya pun berjalan ini. Rasanya pun berjalan. Ya, gak apa-apa lah. Terjadi penggabungan nanti kan. Pluralis. Itu filsafat timur, ciri-cirinya. Lalu apa perbedaan filsafat barat dengan filsafat timur? Yang pertama ini soal akar sejarah dan letak geografis. Ya filsafat barat ya tetaplah dia di Eropa ya. Filsafat timur saya katakan wilayahnya di Asia. Sejarahnya pun berbeda. Sejarah filsafat barat itu selalu dimulai dari orang. Aristoteles, Plato, lalu dia akan terus berkembang sampai ke abad 21. Jadi individu-individu itu filsafatnya. Sementara di timur filsafat itu berkembang dari agama, keyakinan, iman. Lahirnya Taoisme, Konfusianisme, Buddhisme, Hinduisme, Kristen, Islam. Sejarahnya panjang dan mengakar. Itu bedanya. Di filsafat barat itu tidak begitu ribet. Dan daerahnya Eropa semua. Kita di Asia tapi akar sejarahnya berbeda. Agama-agama besar itu lahir dari Asia. Tetapi besar di Eropa. Setelah besar di Eropa, mereka datang mengkristenkan kita yang di Asia. Aneh kan? Yesus itu orang Asia Barat. Tapi gambarnya orang Eropa. Ya karena orang Eropa lama beriman Kristen. Sementara di Asia yang tempat lahirnya Yesus ditolak. Tidak diakui kan. Akhirnya ya dibawa Paulus ke Helenisme, ke dunia Barat. Lalu orang Barat terima. Lalu setelah orang Barat jadi Kristen semua mengerti firman dengan baik. Lalu mereka punya rasa tanggung jawab, mereka Injili lagi yang punya itu. Datang lagi ke kita. Lalu kita sekarang sudah jadi Kristen. Islam juga gitu. Islam lahir di Asia, lalu ingin besar di Eropa. Ketika Ottoman, ya, dari Turki sampai ke Eropa, Italia, Prancis, Swiss, Jerman, itu diislamkan dulu kan. Tapi dalam perang salib itu ada kalah, menang, akhirnya kembali kita menang Kristen. Diusir oleh Islam dari Italia, dari Prancis, dari Eropa. Maka karena pilih Islam atau Kristen, mereka terpaksa jadi Katolik. Maka lahirlah buku Injil Barnabas yang ditulis oleh orang Islam yang sudah jadi pastor, tapi hatinya masih tetap Islam. Lalu dia buatlah karang-karangnya adalah Injil Barnabas. Lalu dianggap Islam itu sebuah Injil kebenaran yang hebat kan. Injil yang ditulis abad ke-13. Dan kalimat-kalimatnya pun salah. Bernapsu dia menulis Injil Barnabas. Injil biasanya paling tebal 24 pasal kan. Kalau dia sampai puluhan pasal. Bernapsu dia melawan Islam Kristen. Nah itulah sejarah akarnya. Yang kedua, perbedaannya adalah soal metodologi, pendekatan metodologi.
pendekatan metodologi. Kalau Barat itu pendekatannya pastilah dia pakai analisis kritis dan deduktif. Jadi dia menganalisa lalu mendedukasi supaya lahir penemuan-penemuan baru, supaya dunia semakin baik. Itu penelitian mereka, analisis kritis dan deduktif. Sementara yang timur itu lebih pada menghubungkan elemen-elemen spiritual dan introspeksi diri dengan kejadian-kejadian yang langsung dialami. Seperti tadi, supaya jangan menyapu pada malam hari, dikatakanlah kalau kita menyapu pada malam hari nanti berkat Tuhan tidak masuk ke rumah ini kan. Itu kan apa itu? Pengalamannya itu, pengalaman tapi dibuatlah secara spiritual supaya takut orang. Kalau sebenarnya intinya kalau kita menyapu pada malam hari, mana tahu waktu itu kan ada jahit. Mana tahu ada jahit yang jatuh, jarum, nanti ketika kita keluar terinjak jarum itu, sakit. Jadi dilarang menyapu malam hari. Tapi dibuat magis-magisnya, gitu. Supaya takut. Itu metodologi apa namanya, filsafat timur, menakut-nakuti, membawa setan-setan ke dalamnya juga supaya takut. Dan memang contoh lah misalnya, kalau kita memasak lemang, jangan dilangkahi kan, nanti muntah kan. Memang saya langkahi, muntah juga dia. Kenapa? Nggak tahu kita. Magis juga itu. Fakta itu. Banyak apa namanya, ya pengalaman-pengalaman memang fakta. Makanya dari metodologinya menyatukan unsur-unsur elemen spiritual dan introspeksi diri dalam dan juga pengalaman pribadi. Itu apanya? Metodologinya. Beda tadi filsafat barat ya analisis kritis. Mengapa masyarakat di sini miskin semua? Mungkin mereka malas kerja. Bagaimana caranya supaya jangan malas kerja? Dicari cara. Sehingga mereka bisa bertanya dengan baik, bisa berada dengan baik, akhirnya keluarlah mereka dari kemiskinan. Itu filsafat barat. Pendekatan metodologisnya kita beda. Yang ketiga perbedaannya ialah konsep diri dan ego. Tadi ini sudah saya jelaskan. Entitas diri di filsafat barat itu kekal. Kalau dia lahir manusia sampai mati pun manusia. Kekal, tidak berubah entitasnya. Identitas manusianya tetap berubah. Tapi kalau di filsafat timur berubah. Lahir manusia, nanti mati jadi monyet atau babi atau kucing. Tergantung perbuatan dia selama hidup. Makanya bagi Hindu misalnya atau Buddha dia menyiksa diri supaya bisa dia menuju yang kekal, menjadi naik derajatnya. Itu teori penderitaan. Kita memang menderita, memikul salib itu penderitaan, tapi tidak penderitaan dalam arti seperti mereka. Maka mereka bisa bersemedi 40 hari di gunung supaya meningkatkan spiritualitasnya. Kita tak usah. Kalau tahan kau berpuasa, silakan. Tapi kalau tidak tahan, tak usah. Enggak paksaan. Tak perlu diumumkan. Hei kawan-kawan, hari ini saya puasa. Tak usah. Kalau kau puasa, laplah mukamu supaya jangan kelihatan kau seolah-olah puasa katanya. Tidak ada pamer. Itu konsep diri. Yang kemudian, yang keempat perbedaan antara filsafat timur dan barat adalah pandangan waktu. Bagi filsafat barat, waktu itu linear. Linear. Artinya datar. Dulu, sekarang, dan akan datang. Linear. Dulu, sekarang, dan akan datang. Dulu kami miskin. Sekarang kami berubah menggunakan alat-alat baru supaya masa yang akan datang kami sejahtera. Itu daya
analisis kritisnya jalan. Jadi dia linear. Dulu, sekarang, masa akan datang. Dulu saya bodoh, sekarang saya belajar, masa depan saya pintar. Ah, itu Eropa itu, Barat. Sementara filsafat Timur, dia siklus. Berputar. Dia tidak dulu, sekarang akan datang, dia siklus. Saya kalau menyapu malam jadi nanti dapat hilang berkat. Berarti supaya jangan dapat berkat, supaya jangan hilang berkat, jangan menyapu malam. Nanti ini berputar dia, siklusnya gini. Kalau Barat kalau bikinnya linear, dulu, sekarang, akan datang. Kalau kita gini berputar-putar keluar, sehingga enggak maju-maju karena otak kita berputar-putar. Itu filsafat Timur. Memang itu kelemahannya. Cenderung waktunya berulang-ulang. Jadi dianggap tradisi itu sebagai siklus yang benar. Kalau dikatakan dulu begininya di sini, wah udah benar lah itu, nggak bisa lagi ngomong. Jadi tradisi itulah yang diputar-putar. Jadi tidak bisa lagi keluar dari tradisi. Orang Eropa itu nggak peduli dengan tradisi. Salah ya salah, benar ya benar. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, pendekatan etis. Nah, saya katakan tadi filsafat Barat itu membedakan etika dan moral, atau etika dengan kewajiban moral. Bagi mereka kan kemarin kita sudah bicara deontologis, etika deontologis Immanuel Kant. Orang yang beretika ialah orang yang melakukan sesuai dengan kewajiban dan hukum. Itu orang Barat. Ada aturan ini. Jadi yang beretika ialah melakukan aturan. Di luar itu tidak beretika. Orang yang melanggar aturan, orang yang tidak bermoral, tidak beretika. Maka ada konsekuensi. Kalau filsafat Timur beda. Etikanya bukan soal kewajiban lalu dia bermoral, beretika. Tapi filsafat Timur itu cenderung mengutamakan etika berdasarkan kebijaksanaan. Etika berdasarkan kesadaran, harmoni. Udah tahu dia salah, janganlah beremu itu, tulang itu, bulang itu. Jadi ada rasa kebijaksanaan. Makanya etikanya kadang kena hukum, kadang tidak. Tergantung siapa yang melakukan kesalahan. Etika itu. Jadi dia tidak begitu seperti orang Barat itu kan dibedakan mana hukum, mana bermoral dan etika. Misalnya contoh, ketika misalnya mereka membuat aturan, lalu mereka melanggar aturan itu, ya bagi mereka sah-sah saja kalau mereka dihukum. Kita buat aturan, dijalankan aturan, itulah kau percumanya kau apa? Masa bapakmu ke hukum, masa itumu ke hukum, nah itu. Kembalilah datang kebijaksanaan. Berhubung karena yang melanggar itu ialah mama saya, ya udahlah kita anggaplah selesai masalah ini. Nah, itu etikanya. Etikanya berhenti pada tataran kebijaksanaan, tidak pada norma yang berlaku. Lalu yang terakhir ialah pendekatan agama. Bagi filsafat Barat, agama dan dunia itu dipisahkan. Apalagi teori Martin Luther ya, kedua kerajaan. Ya agama-agama, ya negara-negara, dunia-dunia dia dipisahkan. Kalau di Timur, agama itu seringkali erat dengan tradisi agama dan masyarakat menyatu. Misalnya contoh, kalau di Eropa, kalau mereka datang ke gereja pakai celana pendek kayak gini kan, baju berisi, gak masalah itu.
pastornya atau pendetanya tidak akan belalak matanya gini-gini. Enggak, karena biasa itu bagi mereka. Tapi coba kalau datang ke gereja seperti itu, langsung kita yang sampung pun, gitu kan? Itu pendekatan agamanya begitu. Karena bagi kita agama dan moral itu nggak bisa terpisahkan. Kalau ke gereja ya kalau boleh dulu pakai kebaya kan, datang ke gereja pun pakai konde gitu. Sekarang nggak ada lagi dan nggak ada lagi ibu-ibu pakai konde di gereja kan, pakai kebaya kecuali pada pesta resmi. Dulu bapak-bapak pakai jas, ke gereja. Sekarang udah mulai nggak bisa lagi, gitu kan? Ada tradisi-tradisi agama yang mewajibkan orang memakai tradisi itu dalam agama. Cobalah kalian misalnya lihat khotbah pendeta tidak pakai jubah, pasti dicerca kan? Wah, pendeta sesat itu ya. Itu karena ya pendekatan agamanya begitu. Kita harus pakai toga besar. Nah itu perbedaan filsafat timur dan barat. Nah sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Ada pertanyaan? Tidak ada, saya lanjutkan ya. Nanti satu semester ini kita akan belajar inti pokok dari filsafat timur. Entah filsafat apa pun yang kita bahas di timur, entah filsafat Cina, Tiongkok, India, filsafat Jepang, filsafat Indonesia, pasti intinya hampir sama. Tadi sudah saya sampaikan di awal, saya hanya mengulangi, mereview supaya nanti kalian ingat apa-apa saja inti-inti pokok dari pengajaran filsafat timur. Yang pertama itu keseimbangan dan harmoni. Ini itu pasti muncul di setiap filsafat timur. Keseimbangan dan harmoni. Entah nanti kita bahas filsafat Hindu, filsafat Buddha, filsafat Konfucius, pasti keseimbangan dan harmoni ini muncul. Yang kedua, ketidakpersonal. Ketidakpersonal. Ini kembali bahwa filsafat timur itu menganggap manusia itu tidak kekal. Personal integritasnya tidak kekal. Dia bisa berubah sesuai dengan perbuatannya di dunia. Karena ada hukum karmanya. Lalu yang ketiga ada karma dan reinkarnasi. Ada karma dan reinkarnasi. Dalam agama Kristen sebenarnya tidak ada karma. Tetapi ada juga yang hampir mirip dengan itu, yaitu hukum tabur tuai. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Kau tabur angin maka kau tuai badai. Kau tabur kebaikan maka kau tuailah kebaikan. Gitu ya. Tapi tidak kita sebut karma. Di agama Kristen tidak pernah kita pakai kata reinkarnasi. Reinkarnasi tadi kalau kita manusia di sini di kehidupan berikutnya jadi kera, kehidupan berikutnya jadi kupu-kupu, kita tidak ada seperti itu. Yang ada sama kita ialah inkarnasi. Inkarnasi. Apa artinya inkarnasi? Sudah belajar teologi apa artinya inkarnasi? Inkarnasi itu menjadi manusia. Jadi firman menjadi manusia. Bagi agama Kristen, firman itu menjadi manusia. Ini bagi agama Kristen. Tapi bagi agama Islam, firman itu jadi apa? Jadi kitab. Jadi firman itu pada mulanya sudah ada firman dan firman itu bersama-sama dengan kita dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi kalau dia telah menjadi manusia berarti dia hidup. Firman itu
Kalau bagi mereka dia akan Islam firman itu kitab, berarti kalau kitab dia hidup atau mati? Mati. Hidup. Jadi supaya engkau hidup setiap hari, maka bacalah firman. Jika kau tidak baca firman setiap hari, kamu akan mati. Berarti kalau hari ini kau tidak baca firman, berarti kau sudah mati. Berarti yang sekarang ini adalah mayat-mayat yang berjalan ini, karena tidak membaca firman. Nanti akan saya masukkan kalian ke grup renungan. Biasanya yang dimasukkan itu kadang-kadang menunjukkan dia sudah baca. Baru saya kirim renungan itu baru 3 detik, amin. Seolah-olah dia baca. Masa 3 detik bisa membaca semuanya? Jangan tergopoh-gopoh. Saya lihat di nanti siapa yang baca, siapa tidak. Karena ada kan kelihatan. Ada klik info siapa yang baca, atau hanya read, atau hanya tidak di-read, tidak dibaca. Saya buka itu grup renungan itu, semua mahasiswa setiap bisa berbeda yang saya ajar kelasnya dan yang sudah alumni. Nanti kalau saya masukkan kalian di grup alumni dan apa semua renungan, ya mohonlah dibaca. Kalau ingin hidup, tapi kalau ingin mati, tidak apa-apa, silakan aja kalau saya baca. Karena ini tidak ada paksaan. Saya hanya memberi makan hidup supaya firman yang hidup itu masuk ke kalian dan firman itu menghidupi kamu dan kamu menjadi orang yang hidup bersama firman. Tapi kalau tidak mau, ya tidak apa-apa. Paling-paling itu pendeta yang mematikan kamu. Karena tidak mau hidup bersama firman. Itu reinkarnasi. Lalu meditasi dan kebijaksanaan. Itu yang keempat. Meditasi dan kebijaksanaan. Jadi dia sudah diulangi tadi itu. Ini hanya sekedar menyebutnya meditasi dan kebijaksanaan dan kebijaksanaan. Lalu yang kelima adalah etika dan kebajikan. Etika dan kebajikan. Artinya ingat poin-poin yang akan keluar dalam pembahasan kita. So, etika dan kebajikan dan yang keenam ialah pandangan dunia siklus. Artinya bukan linear, hidup ini berputar, siklus. Dan yang ketujuh ialah penghormatan terhadap alam. Terhadap alam dan lingkungan. Ini yang ketujuh poin ini selalu berulang-ulang kita akan bahas, karena ini akan muncul di setiap filsafat timur yang akan kita gali. Ya, sampai di sini ada kira-kira pertanyaan. Ini cukup jelas. Dan ini juga saya sampaikan kepada saudara-saudara, setiap mengikuti kelas saya, pastikan dirimu sudah fit. Jangan ada yang ngantuk, yang tidak serius ya. Karena memang harus membutuhkan energi yang keras dengan kelas saya. Karena itu akan mempengaruhi nanti setiap saya lihat kalian tidak serius belajar, hadir itu belum tentu 100% nilaimu 100. Hadir itu tetapi tidak berkonsentrasi, tidak baik belajarnya, dia ngantuk-ngantuk, itu punya catatan. Saya punya catatan di sini. Oke, dengan demikian kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri perkuliahan kita sampai di sini. Kita jumpa minggu depan. Silakan siapa yang menutup dengan doa. Ada tantangan yang belakang. Teman-teman Bapak dosen yang selanjutnya sekitar ini kita bernyanyi dari Jumat nomor 450
2, ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami masih bisa mengakhiri pelajaran pada sore hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang dari tempat ini. Tuhan, pada Bapak dosen kami yang telah mengajari kami pada hari ini ya Tuhan, semoga Engkau-lah yang memberkati beliau dan keluarganya. Ya Tuhan, begitu juga orang tua kami dimanapun mereka berada, semoga Engkau-lah yang menyertai, yang memberkati pekerjaan mereka ya Tuhan. Begitu juga kami ya Tuhan, berkatilah kami di asrama ini, biar kami dapat membanggakan orang tua kami di kemudian hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Oke, makasih ya. Selamat sore.